Agus Herianto itu sangat pengalaman lah kalau untuk speed, untuk kencang gitu. Jadi menurut saya chambernya itu sudah sangat efektif dan sangat efisien. Ya, selamat sore teman-teman. Kali ini saya mau sedikit berbagi informasi aja ya. Karena ada yang cukup unik ini yang perlu saya sampaikan ke teman-teman. Mudah-mudahan ini bisa jadi gambaran ataupun referensi. Saya dapat sebuah kiriman chamber. Kendalanya ini adalah bocor. Saya belum tahu detailnya ya, bocor dari mana. Tadi saya coba kontak orangnya, belum diangkat teleponnya. Jadi ketika saya bongkar paket, saya menemukan hal yang cukup unik lah. Mudah-mudahan teman-teman bisa lihat ya. Itu rumah valve-nya itu di model tirus ya. Tirus. Kalau setahu saya sih produknya 88 tuh rumah valve-nya tuh selalu datar. Jadi nggak ada yang ditirus-tirus. Itu. Terus hal yang kedua, triggernya. Kayaknya triggernya ini juga trigger custom, bikin sendiri ini kayaknya. Karena 88 tuh kan triggernya tuh pasti banyak pen, air am biasanya rata-rata yang dipakai. Ini model gejruk gigi 1 2. Yang ketiga kayaknya ini hanya pembatas saja kayaknya, bukan gigi 3. Jadi dia ada model gigi-giginya gigi 1 2. Terus ini menggunakan regulator. Ada hal yang menarik sih yang ingin saya sampaikan. Mungkin ini bisa jadi sedikit gambaran untuk teman-teman. Saya tidak ingin bilang ini adalah riset yang salah gitu, enggak. Cuma kalau dibanding dengan pengalaman saya selama ini kok sangat berbeda gitu loh, beda kesimpulan. Kalau teman-teman simak video-video saya, senapan berregulator itu jangan salah menentukan tekanan regulatornya, menentukan speednya, dan menentukan tekanan per hammernya. Karena kalau salah menentukan 3 hal itu, senapannya pasti tidak stabil. Jadi kejadiannya kalau teman-teman yang pernah mengalami itu pasti kejadiannya, anggaplah kalau ini 1800 gitu ya. Biasanya kalau salah menentukan 3 hal itu, senapan itu akan akurasinya bagus biasanya hanya di 2400 sampai 1800. Kalau dia diisi sampai lebih di atasnya itu sampai 3000 gitu. Biasanya tekan di atasnya itu biasanya akurasinya kalau tidak ngacak, dia biasanya beda perkenaan. Kenanya di kanan atau kenanya di kiri. Baru setelah 2400 sampai 1800 dia baru benar-benar akurasinya membaik. Banyak kejadian seperti itu. Nah, pengalaman saya teman-teman itu biasanya ya gara-garanya itu tadi, antara speednya, tekanan regulatornya, dan tekanan per hammernya itu tidak pas, tidak sesuai. Makanya nggak bisa sembarangan menentukan tekanan regulator. Itu harus disesuaikan dengan kebutuhan senapannya, disesuaikan dengan karakteristik larasnya. Sehingga nanti ketika diisi 1800, misalnya ini 1800, misal ketika diisi di tekanan 1800, diisi di tekanan 2,5, diisi di tekanan 3000, bahkan kalau tabungnya komposit diisi tekanan 3500, perkenaan dan kestabilannya itu sama. Nah, itu kalau itu sudah pas, nanti pasti perkenaannya itu pasti sama. Nah, ketika itu salah maka akan tidak sama lah istilahnya, atau ngacak. Nah, punya kawan kita itu justru malah dikasih gigi-gigi gini ya. Gigi 1, gigi 2. Ya secara otomatis ini kan sangat berpengaruh terhadap settingan per hammer itu tadi, seperti yang saya bahas di awal tadi gitu ya. Tapi saya tidak ingin bilang ini adalah riset yang salah, enggak. Cuma kok beda dengan pengalaman saya gitu. Terus rumah valve ya. Rumah valve ini dibuat tirus. Karena rumah valve-nya tirus sehingga valve-nya itu datar. Saya yakin ini dapat informasinya di YouTube. Mungkin hanya baca-baca tutorial gitu ya, tanpa mencerna secara detail kenapa itu dibuat tirus gitu loh. Kenapa valve-nya harus datar dan bagaimana ketika dia menggunakan valve datar. Saya yakin ini hanya dapat informasi mentahan kalau untuk kenceng rumah valve-nya dibuat tirus, valve-nya dibuat datar. Ya tidak sepenuhnya salah. Cuma tidak sesederhana itu. Kalau pengalaman saya antara rumah valve datar dengan tirus itu nggak ada bedanya kok, sama saja soal power. Karena saya beracuan krono itu sama. Hal paling penting itu adalah desain valve-nya. Valve-nya itu jadi ibarat kalau misalnya ini rumah valve gitu ya. Valve itu jangan terlalu besar ada di luarnya lubang. Jadi yang ditutup itu adalah di bagian pinggir lubang ini gitu loh. Mau rumah valve-nya tirus ataupun datar, pokoknya kalau yang ditutup itu pas di bibirnya itu,
valve itu akan sangat mudah terbuka optimal. Nah, kalau feeling saya kayaknya ini gara-gara itu cekungannya cukup besar sehingga diameter valve-nya ini menjadi besar. Ya jelas lah, kalau sudah diameter penampangnya sudah besar, otomatis tekanan angin akan semakin berat, sehingga hammer itu kemungkinan untuk ngebuka itu akan susah. Makanya saya bisa melihat dari per Misumi yang digunakan sampai menggunakan per valve-nya warna biru muda, per hammernya pakai biru tua. Ini kalau analisis saya yakin ini pasti gara-gara hammernya gara-gara ya salah antara rumah valve-nya sama desain valve-nya itu karena terlalu besar. Akhirnya efeknya itu. Nah, pesan saya untuk teman-teman apalagi yang sudah pegang produknya 88, sudahlah, kalau produknya 88 tuh kalau untuk power nggak usah diragukan lagi lah, nggak usah dioprek-oprek lagi chambernya. Teman-teman cukup cari tekanan regulator berapa, tekanan per valve-nya itu ditekan sampai berapa, nanti tekanan per hammernya itu berapa drat gitu loh. Saya selama menggunakan produknya 88 tuh nggak pernah otak-atik, paling hanya pernya. Kadang kalau kepanjangan saya potong, kadang valve-nya saya tambahin panjangin, cuma gitu-gitu doang. Kalau chambernya itu sudah nggak usah diotak-atik, nggak usah diapa-apain ya. Yakin dan percaya saja, Agus Herianto itu sangat pengalaman lah kalau untuk speed, untuk kencang gitu. Jadi menurut saya chambernya itu sudah sangat efektif dan sangat efisien. Oke, gitu ya teman-teman. Mudah-mudahan ini bisa sedikit menjadi gambaran untuk teman-teman. Mudah-mudahan ya bisa bermanfaat lah, dengan tidak bermaksud menjelekkan riset dari kawan-kawan kita ya. Cuma kok ini cukup berbeda gitu loh dengan kesimpulan yang selama ini saya yang saya lakukan gitu loh, kok beda kesimpulan. Oke, mudah-mudahan bermanfaat. Thank you.